melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum dasar kimia, yang mana hukum-hukum dasar kimia yang akan kita bahas diantaranya adalah hukum yang dikemukakan oleh Antoine Lavoisier atau lebih dikenal dengan hukum kekekalan massa. Bunyi dari hukum kekekalan massa ini adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Jika kita perhatikan, contoh di sini besi yang dibakar sempurna dengan serbuk belerang sejumlah 5,6 gram besi dengan serbuk belerang 3,2 gram, maka secara teoritis tentu saja kalau kita tempatkan di dalam ruangan tertutup, maka hasil dari reaksi tersebut pasti akan menghasilkan penjumlahan dari reaktannya. Atau dengan kata lain kita akan mendapatkan besi sulfurnya sebanyak 3,2 ditambah 5,5 sama dengan 8,8 gram. Hukum lain yang juga berperan besar ya di dalam perkembangan ilmu kimia adalah hukum yang diperkenalkan oleh Joseph Louis Proust atau yang disebut dengan hukum perbandingan tetap, di mana setiap senyawa tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan tetap. Contoh misalnya, jika belerang bereaksi dengan oksigen melalui perbandingan 2:3, belerang itu mereaksi dengan oksigen, perbandingannya 2:3, kemudian kita mereaksikan 8 gram belerang dan 9 gram oksigen. Berapa gram oksida yang terbentuk ya? Nah, kita perhatikan jika mengikuti hukum perbandingan tetap dari hukum yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust, maka kita akan menentukan bahwa perbandingan 2:3 ini menjadi perbandingan yang patokan untuk menentukan berapa gram oksida yang terbentuk. Massa belerang dibandingkan dengan massa oksigen adalah 2:3 ya. Maka massa belerang itu sama dengan ya, dengan menggunakan perkalian sederhana, kita pindahkan ruas, kita bisa mengetahui bahwa massa belerang yang akan dihasilkan itu akan sama dengan 2/3 dari massa oksigen yang digunakan. Oke, dengan kata lain ya, kita akan bisa menghitung jika di dalam pertanyaan ada 9 gram oksigen, berarti 9 gram oksigen yang tersedia. Kenapa kita pilih angka 9? Karena angka 9 ini lebih mudah untuk dibagi oleh angka pembaginya, 2/3-nya. Nah, kita perhatikan di sini kalau massanya 2:3 dikalikan dengan 9 gram oksigen yang tersedia, maka massa belerang itu yang dibutuhkan adalah hanya 6 gram saja. Sisanya berarti sedangkan yang dibutuhkan ada 8 gram. Maka oleh karenanya kita melihat bahwa ya 6 gram ini tentu lebih kecil dibandingkan dengan yang tersedia. Dengan kata lain, kita akan menemukan adanya massa sulfur yang bersisa. Massa sulfur yang bersisa itu tinggal kita kurangi jumlah yang tersedia dikurangi jumlah gram yang dihasilkan, atau sama dengan 2 gram. Nah, berapa banyak belerang oksida yang dihasilkan? Itu kita gunakan hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Massa sebelum reaksi yang habis 6 gram ya, untuk sulfurnya, sedangkan oksigennya 9 gram, maka massa sulfur oksida yang akan dibentuk adalah sebanyak 15 gram. Ya. Hukum lainnya yaitu dikemukakan oleh John Dalton, di mana John Dalton ini mengungkapkan tentang hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda ini bila dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, maka salah satu unsur massanya akan sama banyaknya dengan massa unsur kedua dalam senyawanya berbanding sebagai bilangan bulat. Nah, ini hukum perbandingan berganda. Kemudian hukum lainnya ya, yang dibahas di dalam pertemuan kita adalah hukum Gay-Lussac atau berperan besar terutama untuk mengukur gas, yaitu hukum perbandingan volume. Ternyata Gay-Lussac memberikan sebuah hukum ya, pernyataan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi itu akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nanti Anda akan mengenal Gay-Lussac ini dengan istilah rumus gas ideal. Contoh misalnya, saya punya reaksi pembentukan amonia dengan persamaan seperti berikut. N2 ditambah 3H2, kemudian menjadi 2NH3. Ya, lihat reaksinya sudah sederhana.
reaksinya sudah setara, ada 2 nitrogen dan ada 6 hidrogen. Jika kita melihat ya pada tekanan dan suhu yang sama, maka 1 liter nitrogen itu akan bereaksi dengan 3 liter hidrogen dan menghasilkan 2 liter amonia. Yang ini sebanding dengan perbandingan koefisien reaksinya. Atau dengan kata lain, perbandingan bulat sederhananya sebanding dengan perbandingan koefisien pada persamaan reaksi tersebut. Hipotesis lain yang penting untuk kita pelajari adalah hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro, ya, diantaranya Anda bisa lihat ilustrasinya, jika saya punya balon, ya, hidrogen, nitrogen, atau oksigen, dan kemudian diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, maka gas-gas yang memiliki volumenya sama, jumlah molekulnya akan sama. Jadi, jika lihat hidrogen, nitrogen, oksigen, di sini ada 3 balon hijau, biru, dan kuning ini, kalau saya ukur pada temperatur dan tekanan yang sama, dan kemudian volumenya sama, maka akan memberikan jumlah molekul yang sama pula. Ya, padahal kita tahu jumlah molekul atau jumlah mol itu ya, jumlah molekul itu berbanding dengan nilai mol. Ya, nilai mol. Ya. Kemudian contoh lain adalah misal di sini. Jika kita lihat 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 volume oksigen, maka akan menghasilkan molekul air. Dan ini akan sebanding dengan volumenya. Pembahasan tentang hukum Avogadro akan dilanjutkan dengan stokiometri. Nah, stokiometri ini misalnya yang pertama kita bahas adalah persentase massa unsur. Contoh jika saya punya molekul yang berikatan persentase massa unsur X dan Y. X bereaksi, X membentuk ikatan dengan Y molekulnya, maka massa unsur, ya massa MR-nya itu adalah massa X ditambah dengan massa Y. Lain halnya jika saya punya X dan 2Y, maka massa unsurnya menjadi 2 kali massa X ditambah dengan massa Y. Untuk bisa mengetahui persentase massa unsur, kita harus tahu berapa sebetulnya jumlah atom pada unsur tersebut dan juga atom relatifnya. Jadi kalau saya ingin tahu persentase massa Y ya di sini, maka saya harus tahu berapa sebetulnya berat Y di sini dibandingkan dengan berat totalnya ya. Nah, Y-nya di sini dibagi dengan berat totalnya itu ditunjukkan dengan persamaan seperti ini. Jadi, persentase massa unsur itu sama dengan jumlah atom ya dikali dengan massanya, karena jumlah atom ini belum menunjukkan beratnya. Jumlah atom itu baru menunjukkan berapa banyak atom yang ada di senyawa tersebut. Dikalikan dengan massa atom relatif, kemudian dibagi dengan massa total dari senyawa tersebut. Atau dengan kata lain, MR. Ya. Nah, berikutnya adalah konsep mol sama dengan satuan unit dari partikel. Kita mengenal dalam kehidupan ada yang namanya ukuran satu lusin. Satu lusin dan kemudian sepasang. Satu lusin itu selalu jumlahnya 12. Meskipun ya satu lusin telur, satu lusin pensil, satu lusin buku ya, semuanya jumlahnya 12 meskipun bentuknya berbeda, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian untuk sepasang misalnya, sepasang itu mau apapun itu pasti akan ada 2 jumlahnya. Nah, kurang lebih mol itu adalah seperti itu. Ya. Jadi, mol itu adalah banyaknya zat yang sama dengan banyaknya atom karbon yang terdapat dalam 12 gram 12 karbon isotop. Atau dengan kata lain, karena mengikuti dengan persamaan Avogadro, ya, Avogadro yang mengatakan bahwa jumlah molekul ya, pada 1 mol itu akan sama, dan Avogadro mengatakan bahwa dalam 1 mol ya, dalam 1 mol itu akan memiliki nilai Avogadro ya sama dengan sebanding dengan bilangan Avogadro atau terdiri dari 6,022 kali 10 pangkat 23 jumlah partikel yang dimiliki pada 1 mol. Contoh misalnya kita lihat di sini ya. Nah, untuk semua unsur ini sudah kita bahas. Nah, 1 mol dari beberapa zat, contohnya ini ada karbon, ada sulfur, ada tembaga, dan kemudian ada merkuri serta besi.
Kalau Anda lihat ini masing-masing adalah 1 mol ya. Jadi 1 mol ini sama kurang lebih seperti satuan pada tadi 1 lusin ya, sepasang. Nah, 1 mol karbon ini, sebanyak piring yang ditunjukkan pada gambar. Sedangkan 1 mol raksa itu hanya sebesar ini. Sedangkan 1 mol dari tembaga jumlahnya seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan jumlahnya tidak sama. Ya, jumlahnya seperti tidak sama. Tetapi kalau kita lihat karena dia dibandingkan dengan banyaknya partikel ya, ini akan memiliki jumlah yang sama tergantung pada ukuran dari massa atomnya tersebut. Dengan kata lain ya, kalau saya ingin mengetahui cara untuk menghitung dari mol, contohnya saya tanya berapa banyak atom kalsium dalam 0,551 gram. Ini mengikuti bilangan Avogadro. Berapa banyak atom kalium dalam 0,551 gram kalium tersebut. Berarti kita harus tahu ada molnya, berapa mol yang diperoleh. Nah, ingat mol itu adalah gram per mr atau jumlah dari gram yang ada dibagi dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif jika dia senyawa. Di sini kita lihat 0,551 gram adalah massa dari kalium. Kemudian kita ingin mengetahui molnya, maka 1 mol kalium ya, kalau kita perhatikan berdasarkan atom relatif, ini adalah ukuran dari tabel periodik. Jadi 1 mol kalium itu akan setara dengan 39,1 gram kalium. Ya. Dengan kata lain, 1 mol kalium itu akan memiliki 6,022 kali 10 pangkat 23 atom kalium. Ini dalam hitungan 1 mol. Tapi kita punyanya 0,551 gram. Berarti dengan begitu kita harus bisa menghitung 0,551 gram ini kita ubah ke dalam mol. Caranya berarti kita bagi dengan mr-nya. Ya, ini adalah mr-nya. Ya, mr atau AR dari kalium. Kemudian kita kalikan ya. Kalau Anda sudah dapatkan angka ini, Anda akan dapatkan ini adalah mol. Kemudian kita kalikan dengan jumlah atom yang dimiliki per mol. Maka hasilnya adalah ya 8,49 kali 10 pangkat 21 atom kalium. Contoh soal, berapa mol dan berapa atom masing-masing unsur berikut. Misal saya punya 4,6 gram natrium. Ingat, diketahui dalam tabel periodik atom natrium ya, massa atom relatif dari natrium adalah 23. Maka untuk bisa mengetahui mol dari natrium adalah kita menempatkan gram natrium dibagi dengan massa atom relatif dari natrium. Atau dengan kata lain 4,6 gram dibagi 23 gram per mol. Maka kita akan dapatkan mol dari natrium adalah 0,5 mol. Soal yang kedua, berapa gram massa dan banyaknya atom molekul dalam 0,3 mol natrium? Ini sama dengan contoh soal sebelumnya. Jika kita ketahui natrium itu memiliki massa atom relatif 23. Nah, kita lihat mol sama dengan gram natrium dibagi mr natrium. Gram natrium di sini kita tahu ya ini kebalikan ya. Karena di sini diketahuinya adalah 0,3 mol. Maka kita tahu bahwa kalau 0,3 mol sebetulnya untuk menghitung jumlah atom kita sudah bisa langsung mengalikannya dengan bilangan Avogadro. Mol dikali bilangan Avogadro, maka kita akan dapatkan jumlah partikel atau jumlah atom molekulnya adalah 18,066 kali 10 pangkat 22. Nah, untuk bisa mengetahui gram yang ada pada 0,3 mol, maka kita tinggal menggunakan perkalian sederhana pada persamaan ini. Mol sama dengan gram natrium, gram per mr, maka gram adalah mol dikali mr. Jadi gram natrium dalam 0,3 mol tinggal kita kalikan, kita akan dapat di sini gram dari natrium adalah 6,9 gram.
Dalam stoichiometri yang berikutnya adalah volume molar. Nah, ini kemudian sebanding dengan tadi yang disampaikan pada hukum Gay-Lussac, bahwa Gay-Lussac dan juga Gay-Lussac mengatakan bahwa yang tadi volume terkait dengan bagaimana kondisi gas. Volume yang ditempati oleh 1 mol suatu gas itu bervariasi bergantung pada tekanan dan temperatur. Namun kalau kita mengukur pada tadi ya tekanan dan temperatur yang sama, maka volumenya sama, pasti molnya juga akan sama gitu. Ya. Jumlah partikelnya akan sama. Nah, contoh misalnya setiap gas kalau kita ukur dalam keadaan standar, di mana keadaan standar ini definitif suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka 1 mol gas itu akan memiliki volume yang sama, yaitu sebanyak 22,4 liter. Dan jumlah partikel yang sama yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Dari mana 22,4 liter? Itu Anda masukkan ke dalam persamaan PV sama dengan nRT. Ya. Kalau suhunya 0, suhu 0 ya, kita perhatikan bahwa jika tidak dalam keadaan standar maka mengikuti rumus ini. Nah, perhatikan P itu adalah tekanan, V adalah volume, N adalah mol, R tetapan gas umum ya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan T adalah suhu yaitu 273 ditambah 0 derajat ditambah derajat Celciusnya. Maka kita akan mendapatkan rumus ya, kalau kita masukkan keadaan standar suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer, kita akan dapatkan volumenya 22,4 liter ya. Karena 1 mol, maka ingat 1 mol itu pasti akan memiliki partikel yang sama, yaitu sebanyak bilangan Avogadro-nya.